Tak terpungkiri, power UMKM telah menguatkan ekonomi kerakyatan Provinsi Lampung karena disokong sumber daya mumpuni dari hasil laut, pertanian, hingga hortikultura dan kreativitas para praktisinya. Bahkan, UMKM telah berkontribusi bagi PDRB untuk tahun 2022 mencapai 61%. Selain itu, telah menyerap tenaga kerja hingga 97% pada tahun 2022. Suka tidak suka, UMKM bukan lagi sekadar tren, tapi sudah menjadi sumber ketahanan ekonomi. Namun dalam pembahasan ini kita persempit hanya di Provinsi Lampung. Bank Indonesia melihat benar potensi penguatan ekonomi melalui perluasan serta peningkatan UMKM. Lembaga keuangan ini sampai konsisten melakukan pembinaan bagi puluhan UMKM di Provinsi Lampung. Tapi bagaimana strategi perluasan network dan pasar UMKM? Serta sudah berapakah UMKM binaan Bank Indonesia? Kalau Bank Indonesia itu sendiri untuk UMKM itu sudah melakukan pembinaan, dan Bank Indonesia itu memiliki sistem informasi ketahanan pangan. Nah, di dalam Sikepang atau disebut dengan Sikepang. Di dalam Sikepang ini sendiri kami Bank Indonesia itu khususnya di Lampung itu sudah melakukan pembinaan terhadap 35 UMKM, dan selanjutnya juga ada pesantren, pondok pesantren itu sebanyak 17. Nah, terkait tadi UMKM apa saja sih yang dibina oleh Bank Indonesia? Jadi saat ini ada beberapa UMKM yang difasilitasi, khususnya itu yang bergerak di bidang makanan, ada minuman, ada kain dan juga kerajinan atau craft. Terkait itu juga memang sebenarnya Bank Indonesia itu dalam mendorong berkembangnya UMKM. Jadi Bank Indonesia itu membuat program-program tidak hanya kepada UMKM binaan, tapi juga secara umum. Jadi ada semacam program yang dilakukan oleh Bank Indonesia, misalnya program onboarding terhadap UMKM. Jadi bagaimana UMKM itu bisa terdigitalisasi. Yang kedua juga ada yang dilakukan oleh Bank Indonesia berupa bantuan teknis terkait dengan UMKM dalam rangka tadi memenuhi kualitas dan juga kuantitas dari produk yang dihasilkan oleh UMKM. Juga ada kegiatan-kegiatan terkait dengan edukasi kepada UMKM. Jadi misalnya edukasi ini terkait juga bagaimana mereka memanage secara manajemen, keuangan, dan sebagainya. Terakhir juga Bank Indonesia beberapa saat yang lalu dalam kegiatan beberapa event, Bank Indonesia melakukan semacam business matching kepada UMKM. Business matching ini dalam rangka tadi bisa mempertemukan antara UMKM dengan perbankan ataupun lembaga keuangan, juga kepada UMKM kepada misalnya pemasok dari sumber bahan baku dan sebagainya. Ini dalam rangka mendorong perkembangan UMKM di Lampung maupun Indonesia secara luas, seperti itu. Bank Indonesia juga ternyata telah mengembangkan binaan usaha kemandirian bagi pesantren. Tentu ini suatu hal yang patut diapresiasi, karena tujuannya menjadikan pesantren mandiri finansial serta melatih kewirausahaan bagi para santri. Bukan tak mungkin, para santri akan menjadi pengusaha-pengusaha handal yang menampung ratusan atau mungkin ribuan tenaga kerja. Jadi kenapa sih Bank Indonesia masuk juga dalam pengembangan pondok pesantren? Karena kita tahu sekarang ini kan pesantren itu tidak lagi dalam rangka mendorong pendidikan misalnya untuk agama Islam, tapi di situ juga bagaimana didorong para santri itu memiliki jiwa kewirausahaan melalui untuk akhirnya adalah menjadi pesantren yang mandiri secara keuangan. Jadi di sini misalnya beberapa pesantren yang sudah dibina oleh Bank Indonesia melalui misalnya pengembangan pertanian, juga ada perikanan, dan juga ada usaha-usaha lainnya dalam rangka mendorong tadi sisi keuangan pesantren itu sendiri. Nah, sekarang balik lagi ke UMKM itu sendiri. Apakah kalian mengetahui target BI mendorong kemajuan produktivitas hingga kreativitas praktisi UMKM? Jadi sebenarnya kalau target itu kita pasti UMKM itu bisa tumbuh besar dan kuat ya dari sisi finansial maupun dari sisi usahanya.
Tapi kalau dari sisi pengelompokannya sendiri, Bank Indonesia itu memiliki 5 jenis tahapan pengembangannya sendiri. Yang pertama itu UMKM itu yang subsisten ya. Subsisten itu jadi memang UMKM di sini yang masih kelompok yang terendah. Dia mungkin sudah punya pasar, tapi dia belum terhubung dengan lembaga keuangan ataupun dari sisi usahanya masih sangat terbatas. Itu yang subsisten. Yang kedua itu UMKM potensial. Di sini UMKM itu sudah memiliki usaha dan kapasitas terbatas. Nah, kami terus mendorong dari tahapan ini menuju tahapan yang lebih tinggi lagi. Ada namanya UMKM sukses. Jadi UMKM sukses itu UMKM yang bisa tersambung dengan pasar dan juga pembiayaan. Dan juga ada UMKM Go Digital. Ini tadi yang salah satunya itu ada onboarding UMKM. Jadi kami mendorong UMKM itu bisa tersambung dengan pemasaran secara digital. Dan terakhir itu tujuan kita adalah UMKM itu yang go ekspor. Udah paham ya, kalau go ekspor itu berarti dia sudah pasarnya secara internasional. Segenap upaya yang dilakukan Bank Indonesia, lebih khusus Lampung, ternyata benar-benar menghasilkan kabar manis. Dan ini patut dijadikan contoh bagi praktisi UMKM yang lain. Sudah banyak, jadi ada banyak yang mereka ini sudah pengiriman sampel ya, tahap-tahapnya. Ada yang udah MOU juga, ada yang sudah rutin juga ada. Contohnya kayak Raffins dengan agregator di Mesir. Mereka sudah repeat order, Mas. Kita sebagai masyarakat ataupun pakar perekonomian tak bisa menampik di tengah isu resesi global akibat perang Rusia dan Ukraina yang hingga Monev dokumenter menayangkan ini ternyata belum juga berakhir. Ternyata ketahanan ekonomi Indonesia menjadi yang terkuat dibandingkan negara Asia Tenggara yang lain. Salah satu faktor utamanya karena UMKM. Jelas ini akan berdampak secara global, tapi secara pertumbuhan ekonomi Indonesia itu termasuk yang paling tumbuh di antara negara-negara kita yang di Asia Tenggara. Dan ini salah satu penyebabnya adalah tadi kuatnya fundamental kita itu salah satunya tadi pelaku-pelaku usaha UMKM. Karena memang kita lihat sendiri pelaku usaha UMKM ini kan dia di sektor real yang mungkin secara pelaksanaan operasional mereka itu tidak berhubungan langsung dengan transaksi secara internasional. Sehingga memang kalau kita lihat UMKM ini potensi banget untuk kita kembangkan dalam rangka tadi penguatan ekonomi kita. Akan tetapi bagaimana perjalanan panjang pembinaan UMKM di Lampung sendiri? Adakah kendalanya? Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kendala ya, sebenarnya ada banyak sih Mas. Mungkin pertamanya kita lebih senang menyebut itu tantangan ya, mungkin bagi UMKM. Jadi mungkin yang pertama adalah dari sisi entrepreneurship-nya ya, bagaimana mereka itu bisa kreatif menghasilkan produk-produk yang diminati oleh masyarakat gitu. Karena again balik pasti nanti tentunya dia ciptain produk kan untuk demand ya. Misalnya contohnya kayak tapis ya. Tapis mungkin sekarang anak muda zaman sekarang ini udah sedikit meninggalkan ya, karena itu kan identik banget dengan seremoni-seremoni. Nah, gimana sih sekarang kita create produk yang masih menggunakan tapis ya, masih menggunakan wastra Lampung gitu, tapi itu diminati oleh generasi milenial. Karena kalau kita pakai sehari-hari kan itu sangat berat ya. Nah, jadi itulah salah satu kendalanya adalah kewirausahaan ya, kreativitas dari si pelakunya sendiri. Nah, itu ada salah satu program juga kemarin kita bikin lomba ya Mas tentang desain inovasi produk. Jadi kita gimana caranya menggunakan tapis itu dalam produk yang biasa kita gunakan daily. Misalnya contohnya kayak sekarang kita lagi happening ya smartwatch. Nah, kemarin kita juga ada peserta yang ngirimin mereka menggunakan tapis di sini, dan itu kan belum ada ya. Kalau sekarang kita lihat nih produk turunan tapis kan baru sifatnya kayak apa sih namanya kotak tisu, terus kemudian masih sifatnya common banget ya kotak tisu, terus kemudian apalagi Mas, misalnya contohnya kayak tas serut, peci itu kan yang belum tentu anak muda zaman sekarang pakai itu gitu. Nah, itu kemarin kita udah kembangin juga. Termasuk kemarin juga ada produk yang kemarin waktu kita pamerkan di pameran gitu, banyak banget orang yang nanya gitu. Jadi kemarin kita padu-padakan dengan produk rotan, itu kan juga beberapa daerah Lampung kan juga memproduksi ya Mas, dengan kain serut tapis. Nah, itu kan sesuatu yang mungkin sekarang belum ada di pasar ya, itu juga dicari. Kemudian yang kedua adalah mungkin kalau kita lihat tantangannya masih dari sisi UMKM-nya, mungkin konsistensi dan juga dalam kualitasnya ya. Gimana caranya dia meskipun skala kecil tapi dia bisa menjaga kualitasnya. Jadi kalau nanti demand-nya makin lama makin berkembang, itu kan tetap harus kita jagakan kualitasnya. Terus kemudian yang ketiga mungkin kendalanya adalah logistik ya, apalagi Lampung ini luas banget ya. Gimana caranya kita menekan biaya logistik, waktu perjalanan, sehingga produk yang dihasilkan itu bisa bersaing. Itu sih beberapa kendalanya. Dalam mendorong kemandirian dan kemajuan UMKM di Lampung,
Bank Indonesia telah memiliki sentra UMKM sendiri dan telah menggelar juga bermacam event atau pameran produk-produk terbaik UMKM binaannya. Kalau kami BI, kami bicara di HBI ya. Kalau BI sih kami sudah punya sentra UMKM. Itu baik yang secara online juga ada offline. Jadi kalau kayak online itu kita di www.lampungkreatif.com. Dan juga ada kalau kami buat sentra nih di lobi kita ya, ada kayak galeri UMKM, itu dari UMKM binaan Bank Indonesia. Tapi kalau terkait dengan sentra UMKM yang pemerintah, mungkin ini pas nanti ditanyakan juga kepada pemerintah daerah setempat, misalnya di Lampung ini apakah sudah ada wacana. Kalau BI sih secara ini kami sangat mendukung dan mendorong berdirinya sentra UMKM karena memang disitulah wadahnya para UMKM untuk bisa masa itu menjual dan memperkenalkan hasil-hasil output dari mereka seperti itu.